untuk mengefisienkan waktu, mangga saya serahkan langsung kepada moderator. Mangga Kak Nesa. Oke, terima kasih Bu Tira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Respati. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu jalannya diskusi kali ini. Tapi sebelum diskusi, kita akan mendengarkan dulu pemaparan dari Pak Egi. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Egi akan membawakan judul mengapa harus literasi. Nah, oke, baru-baru ini literasi merupakan domain yang banyak diperbincangkan baik secara nasional maupun internasional, terutama dalam dunia pendidikan. Lalu, mengapa harus literasi? Apa saja manfaat literasi dan bagaimana asal mulanya literasi? Nah, materi literasi ini akan disampaikan oleh Bapak Egi Agustian SPD. Beliau merupakan seorang guru SD Pakurangi yang ada di Kabupaten Sumedang. Untuk lebih mengefisienkan waktunya, maka Pak Egi, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Ya, terima kasih Pak Reza. Sebelumnya jelas gak ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini saya diberi kesempatan untuk menjadi presenter pemateri, walaupun ini sebenarnya dadakan. Ceritanya tadi saya harus bongkar laptop dulu untuk bisa presentasi kali ini. Kebetulan materi yang akan saya bawakan ini sebenarnya ada di laptop yang lama dan harddisknya dicopot, jadi harus bongkar dulu, saya pasang harddisknya untuk bisa mendapat materi ini. Tapi alhamdulillah walaupun banyak kendala, pada malam ini saya bisa tampil. Adapun materi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini yaitu saya mengangkat mengapa harus literasi. Nah, literasi ini seperti yang telah tadi dijelaskan oleh Bapak moderator bahwa literasi merupakan domain yang banyak diperbincangkan di dunia pendidikan baik secara nasional maupun internasional. Ketika kita bicara tentang literasi, yang terlintas dalam pikiran kita, khususnya saya, adalah membaca dan menulis. Nah, sebenarnya membaca dan menulis itu hanya bagian dari literasi. Literasi ini cakupannya luas. Nah, sebelum ke sana, mari kita pahami dulu apa itu literasi. Nah, literasi ini menurut UNESCO, United Nations Education Science Culture Organization, mendefinisikan bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi, dan menghitung menggunakan bahan cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks. Literasi melibatkan pembelajaran yang berkelanjutan yang memungkinkan individu untuk mencapai tujuan mereka, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan untuk berpartisipasi penuh dalam komunitas mereka dan masyarakat yang luas. Nah, dari definisi ini dapat saya ambil benang merahnya adalah literasi itu merupakan suatu kemampuan. Nah, kemampuan untuk memahami dan mempraktekkan apa yang dipahaminya. Nah, itu menurut UNESCO. Nah, kemudian literasi juga ini sangat erat kaitannya dengan Islam. Jadi literasi ini kita dapat amati dalam perspektif Islam. Nah, ini di sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad SAW melalui perintah membaca Iqra. Nah, perintah tersebut diulang sampai 3 kali. Nah, kemudian Ibu Bapak bisa lihat ini dari ayat 1 sampai ayat kelima. Ayat 1 artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua, dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga, bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. Ayat kelima, ia mengajar manusia dengan perantaraan kolam. Kemudian yang selanjutnya yang kelima, dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari sini ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya, Al-Qur'an pertamanya ini menurunkan perintah bacalah, ya artinya
literasi ini merupakan sesuatu yang sangat penting bahkan menurut perspektif Islam. Nah, selanjutnya contoh yang lain di sini bisa kita lihat pada saat perang Badar, tepatnya pada 17 Ramadan atau 13 Maret 624 Hijriah, pasukan Islam berperang melawan pasukan musyrik Quraisy di dekat sumur Badar. Pasukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanyalah 300-an. Pihak kafir sebanyak 1.000 personil di bawah pimpinan Abu Jahal. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 70 orang musyrik Quraisy berhasil dibinasakan dan 70 orang musyrik lainnya ditawan tembusan tawanan berkisar antara 1.000 sampai 4.000 dirham per orang. Nah, Nabi Muhammad membuat kebijakan yang sangat tidak lazim. Beliau tidak meminta tebusan tetapi meminta ganti sesuatu yang lebih berharga daripada harta tersebut. Nah, apa itu sesuatu yang lebih berharga dari harta? Nah, dalam kisahnya diceritakan bahwa Rasulullah menawarkan para tawanan kaum Quraisy yang pandai tulis baca dengan menebus dirinya dengan mengajarkan tulis kepada 10 orang anak Madinah. Mengapa? Apa kebencian literasi pada zaman itu sehingga Rasulullah lebih memilihnya ketimbang harta tembusan yang tinggi? Mengapa bukan pengetahuan dan keterampilan yang lain yang lebih relevan untuk zaman itu? Nah, dari peristiwa ini kita dapat maknanya atau simpulkan bahwa Rasulullah ini menilai bahwa budaya baca dan tulis ini sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada harta. Nah, itu kemudian yang selanjutnya, nah kita bisa lihat bahwa ilmuwan dalam Islam ini sangat berjasa pada dunia. Nah, mungkin ibu bapak pernah mengetahui yang pertama ada Ibnu Rus atau Averroes yang merupakan matematikawan, astronom, fisikawan, sarjana. Kemudian yang kedua ada juga namanya Ibnu Sina, mungkin ibu bapak juga sudah tidak asing. Beliau adalah orang yang sangat berjasa terutama di bidang kedokteran. Ilmu kedokterannya sangat terkenal, bahkan ke Eropa banyak dokter-dokter Eropa yang mengakui ilmu kedokterannya. Yang kemudian untuk bapak ibu mungkin yang mengajar matematika mengenal yang namanya Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi. Nah, itu merupakan seorang matematikawan. Nah, kemudian selanjutnya dalam Al-Quran kita bisa lihat kata kerja kotob atau menulis beserta kata bentuknya disebutkan 303 kali. Kata qara membaca sebanyak 89 kali. Kata kalam yang artinya pena atau alat tulis 5 kali. Yang artinya perintah membaca Iqra mengandung pesan atau perintah untuk mengembangkan tradisi dan budaya literasi. Nah, itu dalam Al-Quran. Nah, kemudian apa kaitannya dan apa peran membaca dalam pendidikan? Nah, di sini saya membawa dua ahli yang menyatakan bahwa yang pertama dari Dr. Roger Ford, membaca adalah jantungnya pendidikan. Tanpa membaca, pendidikan akan mati. Nah, di sini beliau mengatakan bahwa membaca merupakan batu loncatan bagi keberhasilan di sekolah dan dalam kehidupan kelak dalam masyarakat. Tanpa kemampuan membaca yang layak, keberhasilan di sekolah lanjutan dan di perguruan tinggi adalah tidak mungkin. Nah, selanjutnya menurut Glenn Doman, membaca merupakan salah satu fungsi yang paling penting dalam hidup. Semua proses belajar didasarkan pada kemampuan membaca. Nah, pernyataan tersebut dapat kita buktikan bahwa pertama kali kita belajar adalah belajar menulis dan membaca. Contohnya di sekolah. Nah, kemampuan membaca dan menulis ini merupakan suatu kemampuan fundamental yang dimana kalau siswa tidak memahaminya, tidak mengetahuinya, maka akan sangat kesulitan untuk melanjutkan jenjang yang selanjutnya. Nah, mengapa membaca menulis ini sangat penting? Nah, selanjutnya kaitannya antara literasi, kita tidak bisa kaitannya dengan literasi, mungkin kita sangat familiar dengan namanya PISA. Nah, ini PISA merupakan suatu program yang dibuat oleh OECD, yang dimana PISA ini merupakan program International Student Assessment
yang merupakan sistem ujian yang diinisiasi oleh OECD untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari beberapa negara di seluruh dunia setiap 3 tahun sekali. Siswa berusia 15 tahun dipilih secara acak untuk mengikuti tes dari 3 kompetensi dasar, yaitu membaca, matematika, dan sains. PISA mengukur apa yang diketahui siswa dan apa yang dapat dilakukan aplikasi dan pengetahuannya. Nah, kemudian tema survei digilir setiap 3 tahun. Nah, ini hasil riset PISA ini juga merupakan menjadi tolak ukur bagi bangsa-bangsa di dunia, tidak terkecuali di Indonesia, sebagai barometer untuk kualitas pendidikan. Nah, kemudian PISA ini dibuat oleh OECD. Nah, OECD ini merupakan, sekedar informasi, OECD ini merupakan sebuah organisasi internasional dengan 30 negara yang menerima prinsip demokrasi, perwakilan, dan ekonomi pasar bebas. Berawal pada tahun 1948 dengan nama Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi, atau dalam bahasa Inggrisnya Organization for European Economic Cooperation, dipimpinan oleh Robert Marjolin dari Prancis untuk membantu menjajakan Marshall Plan untuk rekonstruksi Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Kemudian keanggotaannya merambah ke negara-negara non-Eropa, dan pada tahun 1961 dibentuk kembali menjadi OECD. Nah, ibu bapak sekalian, jadi PISA yang sering kita dengar ini merupakan suatu program dari OECD. OECD ini anggotanya anggota negara Eropa pada awalnya. Nah, kemudian membuat PISA. Nah, PISA ini terbuka bagi siapapun negara yang ingin bergabung, salah satunya Indonesia. Indonesia masuk atau tergabung dalam PISA ini, dalam program PISA ini sejak tahun 2000. Nah, sejak tahun 2000 maka PISA melakukan assessment atau penilaian ketiga kemampuan tadi, yaitu literasi membaca, matematika, dan sains, setiap 3 tahun sekali. Nah, adapun hasil-hasilnya tersebut, Indonesia selalu menempati posisi 10 terbawah. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa PISA itu menilai literasi dari 3 aspek, yaitu literasi IPA, literasi membaca, dan literasi matematika. Yang dimana hasil literasi ini menjadi patokan terutama dalam pendidikan Indonesia, sehingga dampaknya banyak kegiatan-kegiatan literasi yang harus dilakukan di sekolah. Nah, selanjutnya ini adalah hasil PISA tahun 2018 yang terbaru. Untuk peringkat teratasnya di sini bisa kita lihat, yaitu Cina, kemudian Singapura, Macau, Hong Kong, Estonia, dan Kanada. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana peringkat Cina pada nilai Cina dalam membaca tahun 2015, kemudian tahun 2018. Nah, ini perubahannya sangat signifikan, lebih tinggi daripada negara lainnya. Kemudian dalam matematika juga, ini peningkatan Cina ini sangat luar biasa, sangat tinggi, dan kemudian sainsnya juga. Nah, kemudian kita lihat peringkat ini mungkin 6 terbawah. Jadi Indonesia ini menduduki peringkat 6 terbawah dari 80 negara yang dinilai, Ibu Bapak. Nah, kita bisa lihat nilai pada tahun 2015 ini menurun. Pada tahun 2018 minus 26, kemudian matematikanya juga minus 7, dan sainsnya juga ini minus 7. Nah, ini mengabarkan bahwa kita perlu adanya perubahan, terutama dalam literasi. Nah, kita bisa lihat bahwa rata-rata skornya itu untuk membaca pada tahun 2018 itu 453, sedangkan Indonesia ini hanya ada 371. Jadi semua hasil literasinya ini di bawah rata-rata. Seperti itu. Nah, kemudian mengapa harus literasi? Jadi mengapa PISA atau OECD ini sampai membuat program yang namanya PISA? Mengapa demikian? Nah, ini saya lihat ini berdasarkan pernyataan UNESCO atau United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, yang menyatakan slogannya yaitu literasi for all. Nah, slogan ini menegaskan hak setiap manusia untuk menjadi literate sebagai modal untuk menyongsong kehidupan. Literasi membuat individu, keluarga, dan masyarakat berdaya untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.
lebih jauh literasi untuk multiplier effect, yakni memberantas kemiskinan, mengurangi angka kematian anak, mengekang pertumbuhan penduduk, mencapai kesetaraan gender, dan menjamin pembangunan berkelanjutan, perdamaian, dan demokrasi. Nah, dari pendapat UNESCO tersebut, jadi intinya literasi ini sangat memiliki manfaat dalam kehidupan. Nah, kemudian budaya literasi juga merupakan kunci, yaitu yang pertama kunci dari kemajuan suatu bangsa, kemudian kunci utama untuk membangun peradaban, kemudian yang ketiga kunci untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, dampaknya dalam pendidikan ini, literasi ataupun hasil studi PISA dari tahun 2000 sampai tahun 2018 ini yang paling terasa oleh kita adanya perubahan kurikulum mungkin ya. Dari kurikulum KTSP menjadi kurikulum 2013. Kemudian muncul adanya gerakan literasi sekolah. Mungkin ibu bapak di sekolahnya masing-masing pernah melaksanakan kegiatan literasi. Sekarang sedang banyak digalakan, mulai dari pembiasaan, kemudian kalau pernah dengar itu ada WJLRC, West Java Reading Challenge kalau nggak salah. Nah, kemudian yang selanjutnya di universitas ini adanya publikasi ilmiah. Nah, waktu saya kuliah, dosen saya mengatakan bahwa setiap dosen ini setiap tahunnya memiliki kewajiban untuk membuat suatu artikel dan dipublikasikan. Nah, kemudian yang selanjutnya dampak literasi ini juga untuk guru sebagai dituntut untuk membuat jurnal sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. Nah, itu mungkin dampak literasi yang kita rasakan di dunia pendidikan. Nah, Bapak Ibu, ini jenis literasi selain yang saya jelaskan tadi menurut PISA, ini sebenarnya literasi ini banyak jenisnya. Kalau kata PISA tadi yang pertama ada literasi baca tulis atau reading, kemudian literasi matematika, ada literasi science. Nah, baru-baru ini kita muncul yang namanya literasi digital. Mungkin waktu tahun 90-an, 2000-an belum ada literasi digital karena kemajuan teknologi dan informasi, berkembangnya teknologi digital sehingga muncullah literasi digital. Nah, sedikit informasi bahwa literasi digital ini adalah intinya bagaimana kita bisa memanfaatkan kemajuan teknologi, terutama mungkin kalau sekarang ini gadget, smartphone itu dengan bijak gitu. Yang contohnya bagaimana kita mengetahui informasi hoax, kemudian bagaimana cara kita menyikapi informasi hoax. Nah, itu merupakan salah satu bentuk literasi digital. Kemudian yang selanjutnya ada namanya literasi budaya dan kewarganegaraan, dan mungkin masih banyak lagi contohnya, mungkin seperti literasi hukum, literasi linguistik, literasi kesehatan, dan lain sebagainya. Yang artinya literasi ini dari penjelasan saya tadi, jadi tidak terbatas pada kemampuan baca dan tulis, tapi intinya literasi ini benang merahnya adalah kemampuan untuk memahami suatu konten dan mengaplikasikannya. Nah, contohnya kalau di sekolah kita sering atau guru sering untuk menginstruksikan siswa untuk membaca. Nah, kalau menurut saya siswa membaca saja itu belum literasi kalau tidak memahami. Tapi kalau siswa bisa membaca teks kemudian bisa memahami apa yang dibacanya, itu baru literasi. Nah, itu contohnya. Nah, mungkin itu saja pemaparan dari saya terkait literasi. Jadi intinya literasi ini bukan sekedar hanya baca dan tulis saja, tapi literasi ini berkaitan dengan suatu kemampuan untuk memahami suatu konten, suatu konteks, suatu ilmu, dan kemudian bisa mempraktekannya. Nah, literasi ini juga berdampak kepada kurikulum, karena literasi ini sangat menekankan soft skills, tidak hanya akademik saja. Nah, dampaknya kurikulum Indonesia ini pada tahun 2013 berubah yang dari tadinya KTSP menjadi kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan kurikulum yang berbasis soft skill, sedangkan KTSP ini masih berbasis akademik gitu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Ini hanya sebatas yang saya pahami. Mohon maaf bila ada kesalahan, juga mohon diluruskan bila saya salah. Untuk sesi tanya jawab saya serahkan kepada moderator untuk memimpinnya. Pak Reza, silakan. Oke, terima kasih Pak Egi atas pemaparannya. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi, enggak kepada para bapak dan ibu yang sudah hadir di Zoom, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya. Oke, saya sampaikan sekali lagi kepada bapak dan ibu yang ada di Zoom, maka jika ingin ada yang didiskusikan, ingin ditanyakan kepada Pak Egi, ataupun ingin materinya dijelaskan untuk lebih jelasnya, maka saya terima. Bagaimana Pak? Oke, mangga Ibu, Bu Nur Hayati. Nah, ini ada pertanyaan, Pak Egi, Ya, Pak Reza. dari Bapak Ade Mahmudin. Pertanyaannya, literasi kita memang kurang ya dibandingkan dengan negara tetangga. Kalau membaca berita broadcast di WhatsApp, kadang hoax, kadang bukan hoax. Secara literasi apakah bisa dibedakan? Itu pertanyaannya Pak Egi. Oh ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita tidak bisa membedakan berita hoax, ya artinya itu mungkin kita belum mempunyai kemampuan literasi digital. Nah, kalau saya untuk membedakan berita hoax, ini yang paling penting adalah sumbernya dari mana dulu, seperti itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, apa tujuannya? Saya sering lihat di grup ini, kalau menurut saya konyol, sebarkan berita ini kepada teman-teman Anda, maka Anda akan apa, itu salah satu berita hoax yang mungkin saya anggap konyol. Dan memang saya lihat kemampuan literasi masyarakat kita ini masih dibilang rendah, karena masih banyak yang menyebarkan lagi berita seperti itu, sebenarnya itu hoax. Nah, makanya di sini penting literasi digital. Salah satunya yaitu untuk mengurangi atau meminimalisir berita hoax tersebut. Ya, yang utama untuk informasi di WA atau WhatsApp tersebut, yang paling utama kita lihat dulu sumbernya dari mana, seperti itu. Mungkin itu Pak Reza, barangkali ada tambahan dari yang lain. Oke. Maka Pak Ade, jika memang pertanyaannya jawabannya kurang memuaskan, bisa ditanyakan kembali, atau dari kawan-kawan, dari Bapak Ibu yang ada di room, ada yang ingin ditanyakan, mangga. Iya, ada satu lagi, kata Pak Ade. Peggy. Ya. Ya, pertanyaannya, mungkin ini entah pertanyaan, entah pernyataan, atau mungkin untuk diskusi. Yang tidak kalah penting lagi adalah literasi terhadap diri sendiri. Sebuah kemampuan mengungkap siapa kita ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, sehingga kita bisa berkembang sesuai keharusannya menjadi insan yang berkualitas dan taat pada rohnya yang maha mulia kalau alam. Mungkin itu dari Pak Ade, sekedar mengingatkan kita Pak Egi ya, bahwa
introspeksi diri juga merupakan literasi, mungkin seperti itu Pak Egi? Iya, tentu saja Pak Reza. Oke. Oke, untuk selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya. Tadi Bu Nur Hayati kayaknya mau bertanya ya? Iya Pak Reza. Ya Ibu, Mas Ibu, jika ingin bertanya. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Egi, terima kasih ya. Ini materi mengenai literasi ini memang sangat menarik ya untuk disimak ya Pak Egi ya. Iya Bu. Saya tertarik dengan pemaparannya, terutama memang miris ya kalau kita melihat hasil dari PISA tadi, pengukuran di PISA itu bahwa kita itu masih di ranah bawah ya Pak Egi ya. Iya Bu, 10. Untuk kemampuan literasinya, baik literasi membaca, berhitung, ataupun sains. Tadi 3 itu ya yang dibahas untuk di PISA. Mungkin saya ingin sharing saja untuk bagaimana pendapat Pak Egi menghadapi kondisi ini, terutama memang untuk siswanya atau peserta didik kita makin kesini itu memang apa ya namanya ya, kegemaran membaca itu mungkin membaca dari literasi membaca memang relatif lebih berkurang ya. Anak-anak sekarang lebih nggak suka baca buku gitu, sehingga kalau misalkan diberikan soal-soal, kedengaran suara saya Pak Egi? Iya Bu, jelas Bu. Iya, sehingga kalau misalkan diberikan soal-soal yang panjang, sepertinya malah mereka juga untuk di tingkat saya kan kebetulan di tingkat SMK, sepertinya juga malas membaca soal panjang gitu. Kenapa? Karena memang tidak terbiasa dengan literasi membaca itu. Nah, mungkin Pak Edi bisa sharing bagaimana upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan minat baca pada siswa ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Pak Egi, ini kaitannya dengan literasi digital ya. Kalau tadi dikaitkan bahwa siswa-siswa kita memang sekarang lebih suka membaca atau mencari sumber informasi itu di Google ya, dibanding dengan di buku gitu. Iya. Jadi mereka lebih sekarang, saya justru memperhatikan perpustakaan sekarang dibanding dulu lebih sepi gitu ya, relatif lebih nggak begitu tertarik siswa itu. Karena apa? Karena memang bentuk penugasan dari Bapak Ibu gurunya lebih mengarah kepada mereka itu diminta untuk browsing gitu ya, untuk googling gitu ya. Itu mungkin ya, ingin mendengar pendapat Pak Egi mengenai kedua hal tadi. Atur nuhun Pak Egi, atur nuhun Pak Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Egi bisa langsung jawab. Saya langsung jawab ya Ibu ya. Nah ini kebetulan ini saya menemukan, ini mungkin masih berkaitan dengan pertanyaan Pak Ade tadi, tapi tidak apa-apa. Nah ini mungkin, nah ini bisa kelihatan saya share screen. Pak Reza kelihatan nggak? Enggak. Iya kelihatan nggak? Saya share screen. Belum, Pak. Ya. Masih. Udah. Nah ini Ada. dalam situasi COVID ini, pandemi COVID ini sebenarnya banyak informasi hoax. Ini salah satunya pemberitahuan bahwasanya pada malam pukul 23 agar kita tidak keluar, yang intinya ada penyemprotan melalui Singapura Cina. Nah ini kemarin saya banyak sekali yang mengeser ini, padahal ini berita tidak jelas sumbernya, siapa yang menyampaikannya. Jadi banyak orang yang mengesarin begitu aja. Nah ini membuktikan bahwa literasi untuk masyarakat kita kelihatan, khususnya literasi digital ini masih rendah gitu. Kelihatan bahwa mereka tidak bisa melihat mana yang berita hoax dan mana yang berita yang sungguhan. Bahkan ada tren bahwa seseorang yang mengeserkan informasi lebih cepat itu adalah suatu kebanggaan. Biasanya ada tren seperti itu kalau di masyarakat. Nah makanya ini literasi digital ini sangat perlu dan sangat penting untuk kita. Nah kemudian saya lanjut ke pertanyaan Ibu Nurayati tadi. Yang pertama, memang budaya membaca di kita ini masih rendah. Bisa memang mengukurnya untuk
mengukur literasi ini pada siswa yang berusia 15 tahun. Nah, namun demikian banyak penelitian yang dilakukan bahwa kemampuan literasi ini tidak bisa dibentuk begitu saja, tetapi harus dibentuk sejak dini, mungkin sejak pendidikan di keluarga dibiasakan, kemudian masuk TK juga dan masuk SD, sehingga ketika sudah besar mereka sudah memiliki modal awal, sehingga mereka ketika dikembangkan lagi tidak akan banyak yang harus dicapai. Nah, mungkin kalau untuk siswa-siswa sekarang kalau sudah masuk SMA atau mungkin SMP ini agak sulit kalau tidak ada pondasinya. Nah, kebetulan kalau saya di sekolah ini mengajarnya di SD, jadi untuk meningkatkan budaya siswa untuk membaca, saya menerapkan adanya stimulus dan respon. Nah, stimulusnya pada waktu itu, waktu saya awal masuk, saya membuat suatu pohon literasi, kemudian saya mendekor kelas dengan seindah mungkin, secantik mungkin, dengan ditempeli berbagai macam slogan yang mendukung, yang menarik. Nah, sehingga siswa menjadi tertarik. Nah, kemudian saya juga menyediakan pojok baca di kelas tersebut. Jadi saya membuat rak sederhana, kemudian siswa bisa ketika istirahat ataupun misalkan ketika tidak ada guru bisa membaca buku dari pojok baca tersebut. Nah, kemudian saya memberikan reward kepada siswa yang bisa menyelesaikan setiap buku. Saya memberinya hadiah seperti itu. Jadi kalau misalkan siswa 1 minggu ini selesai berapa buku, kemudian minggu berikutnya berapa buku, nah saya